Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Masya Allah luar biasa ya. Tadi ada pertanyaan sebelum iklan, bagus banget. Dan hampir semua istri atau wanita di seluruh dunia pernah mengalami ini dan tiba-tiba lakinya pagi-pagi diomelin. Apa sih? Mimpi lakinya selingkuh. Bangun pagi-pagi lakinya dicemberutin, nggak jadi dingin aja. Tiba-tiba nangis. Oh pernah ngalamin juga ya? Waduh baru nikah ini. Ini ketahuan. Jangan tadi jangan telepon istri saya ini jangan. Tiba-tiba nangis gitu kan, cemberut gitu. Nah ini emang gimana sih Ustadz Bani mau jadi penjelasannya? Apa benar kalau mimpi pasangan itu selingkuh berarti ada pertanda? Apakah ini baiknya diceritakan atau nggak diceritakan? Karena kalau diceritakan kata Habib Nabil bisa terjadi. Bagaimana nih mohon izin? Dilematis buat para wanita. Mohon izin guru kami, orang tua kami Habib Nabil, Ustadz Syam, Mas Fadli dan guru kami dimanapun berada. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Masya Allah. Boleh jadi pagi-pagi seorang suami tiba-tiba dicemberutin ya. Bahkan mungkin dimarahin, nauzubillah min dzalik. Tapi itu tidak pada kita insya Allah. Amin. Itu yang nggak di pada sana. nggak pada kita, Pak Ustadz Syam. Contoh. Umpama misalnya. Tadi guru kita Habib Nabil Masya Allah memberikan ketentuan bahwasanya bisa saja sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Sirin, kaidah dalam penafsiran atau penakwilan mimpi itu yang terjadi dalam kenyataan itu berkebalikan dengan apa yang dilihat dalam mimpi. Kalau ini kita pakai Habibnya ini jadi suuzon. Ya Allah berarti Mas Fadli kau semakin sayang dan cinta kepadaku. Gitu. Kenapa? Karena tadi malam aku lihat kau jalan bersama wanita lain. Di mana? Di pesawat itu pramugari. Gitu. Berarti aku mau jalan-jalan gitu ya. Berarti mau jalan-jalan. Nah itu pertama. Jadi boleh jadi kalau tadi disampaikan oleh guru kita, kebalikannya. Justru itu tanda pasangan kita sedang cinta dan sayang kepada kita. Nah, maka munculnya jadi cemburu. Yang kedua, bisa jadi itu adalah bagian dari tipu daya usaha syaitan. Nauzubillah min dzalik. Karena Rasul mengatakan, ar-ru'ya salas. Mimpi itu ada 3 modelnya. Yang pertama minallah. Ini tadi disampaikan oleh guru kita Habib Nabil. Yaitu mimpi yang benar, mimpi yang baik, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah haditsun nafs. Ini karena perasaan galau, dia sedang emosi, dia sedang gundah gulana, tanggal muda kok lama banget nyampenya misalnya kan. Mikirin, terus kok suami agak-agak jarang negor, akhirnya ke bawah mimpi. Karena itu hadisun nafs. Bisikan-bisikan dalam dirinya, prasangka-prasangka buruk yang kemudian akhirnya muncul terkonsep dalam benak alam bawah sadarnya sehingga muncullah dalam mimpinya. Ya, dia bukan dari setan, dia juga bukan dari Allah, tapi sebenarnya adalah praduga dalam dirinya yang kemudian terobsesi sehingga muncul dalam mimpi. Nah, yang ketiga boleh jadi itu adalah merupakan waswas satu syaitan, cara setan untuk mengganggu. Nah, ini kita mesti hati-hati. Makanya tadi sebelum tidur kita melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan itu supaya apa? Supaya syaitan tidak masuk ke dalam mimpi kita, tidak mengganggu kita. Karena setan akan masuk dalam semua sendi. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bagaimana caranya merusak akidah kita, merusak keimanan kita. Bahkan kalau kita baca kitabnya Imam Ash-Shibli, Al-Marjan fi Ahkamil Jan, Iblis laknatullah itu punya tentara yang masing-masing punya job desk-nya masing-masing. Jadi ada setan dari pertama diciptakan sampai kiamat misalnya, dia cuma di WC. Dia nggak tahu mall tuh, taunya cuma WC aja. Kecuali WC yang di mall dia tahu. Yaitu khubus dan khobais. Ya. Nah ada juga setan yang ditugaskan, mohon maaf. Itu khusus mengganggu rumah tangga umat Islam. Siapa itu? Mohon maaf, namanya Dasim. Ya. Jadi namanya Dasim. Apa tugasnya? Khusus mengganggu rumah tangga ini. Dia akan menggoda dengan berbagai macam cara. Termasuk boleh jadi dia masuk lewat mimpi. Lalu dia memberikan gambaran-gambaran yang negatif. Sehingga pagi-pagi suami yang ganteng tiba-tiba terlihat sangat menyeramkan. Lalu dia marah-marah. Nah terjadilah di situ sesuatu yang membuat rumah tangganya retak. Maka hati-hati, waspada, jangan kasih celah kepada syaitan untuk masuk, mengganggu dan merusak rumah tangga kita. Wallahu ta'ala alam biswab. Waspadalah gitu ya pokoknya. Tapi ini Masya Allah luar biasa ini. Memang tadi kejadian itu banyak banget dialami mungkin para suami di seluruh dunia dimanapun berada ya. Dan Alhamdulillah sudah mendengarkan jawabannya. Tandanya itu mungkin suaminya lagi cinta-cintanya. Jadi istrinya itu nggak boleh khawatir. Nah ada pertanyaan lagi yang berikutnya yang bagus banget nih Bib. Nih, mohon izin dijawab nih Bib. Ada pertanyaan orang bermimpi ketemu orang tuanya yang sudah wafat. Masya Allah. Dan orang tuanya ini menitipkan pesan-pesan.
Nah ini bagaimana? Apakah harus dilakukan? Apakah ini mimpi dari kebaikan atau mimpi dari keburukan, Bib? Ini mohon izin penjelasannya, tafadhol, Bib. Baik, baik. Izin Ustadz Bani, izin juga Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan orang mimpi orang sudah meninggal, bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa saudaranya atau ulama mungkin. Lalu memberikan pesan. Gimana sikap kita? Pertama, saya kutip lagi dari kitab Tafsirul Ahlamnya Al-Imam Muhammad bin Sirin. Jadi Muhammad bin Sirin ini salah seorang min kibarit tabi'in, ya salah seorang dari tabi'in besar. Jadi orang yang dikenal kewaraannya, sikohnya dan sebagainya. Nah, kata Imam Ibnu Sirin, kalau ada orang meninggal lalu menyampaikan sesuatu kepada kita, menyampaikan satu permohonan, itu ada beberapa makna. Pertama, bisa jadi dia minta didoakan, gitu ya. Yang kedua, bisa jadi dia punya hutang, minta untuk diselesaikan hutangnya. Yang ketiga, bisa jadi dia punya salah, minta dimaafkan sama orang yang bersangkutan yang dia sampaikan dalam mimpi itu. Jadi mungkin keluarganya atau apa, itu perlu memahami itu. Nah, tetapi juga para ulama menyampaikan hendaknya ketika kita mimpi mendengar sesuatu itu harus hati-hati. Ya, yang pertama adalah bahwa tadi Ustadz Syam, Ustadz Bani sudah menyampaikan panjang lebar tentang adab mimpi yang benar. Jadi jangan sampai nanti kita salah. Mimpi dikira benar gitu kan. Wah, saya mimpi ulama nyuruh saya untuk memukul Mas Fadli misalnya gitu. Waduh, jangan diikutin kalau gitu. Itu melanggar syariat. Balik lagi ya. Jangan keceplosan. Nah, atau misalnya yang lain yang melanggar syariat ya. Pokoknya mimpi harus motong ayam putih nanti darahnya percikan ke pohon syirik sama Allah Subhanahu wa taala, jangan diikuti. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat jangan diikuti ya. La ta'atil makhluk fi maksiatil khaliq. Itu dalam kaidah hadisnya. Kemudian yang berikutnya juga ketika mimpi menyampaikan pesan dan sebagainya, itu orang yang mimpi juga tadi sudah dibahas panjang lebar. Itu juga harus punya adabnya. Artinya apa? Dia mimpi dalam keadaan mimpi yang ru'yah yang shadiqah atau ru'yah yang salihah, ya. Tidurnya juga benar, ya. Mimpinya waktunya kata Imam Ibnu Sirin dari sejak dini hari ya lewat tengah malam, atau yang paling afdol tadi Ustadz Syam sampaikan pada saat waktu sahur, bukan mimpi misalnya ba'da subuh itu Mas Fadli tidur lagi. Nah, itu bukan mimpi yang benar, itu makruh tidur begitu. Atau bahkan ba'da asar tidur terus mimpi, itu junun itu ya, dalam hadis dikatakan nggak boleh kita tidur ba'da asar. Nah, jadi syarat-syarat seperti itu. Nah, kalau semua syarat itu terpenuhi, yang terakhir kata para ulama adalah jangan sekali-kali, saya ulangi, jangan sekali-kali berdusta dengan mimpi. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya dikatakan kata Nabi Muhammad SAW, inna min afral fira, ya, an yara ma lam tara. Ya, salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar adalah orang yang mengaku memimpikan sesuatu padahal dia tidak mimpi seperti itu. Dan banyak kasus seperti itu. Bib, saya semalam mimpi ketemu Rasulullah memeluk saya dan sebagainya. Apa benar seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati bawa nama Rasul, bawa nama para ulama, para nabi, para sahabat gitu ya. Jadi kalau kita nggak betul mimpi seperti itu, jangan bilang seperti itu karena itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, kalau semua itu sudah dipenuhi, maka tadi dikatakan boleh kita mengikuti sepanjang terpenuhi syarat. Masya Allah. Demikian jadi, Mas Fadli. kalau seandainya perintahnya itu tidak melanggar syariat, kasarnya gitu ya, mungkin itu bolehlah dilakukan. Betul. Tapi kalau sekali, udah melanggar dari syariatnya Allah, berarti itu datangnya dari setan intinya Persis. gitu. Nauzubillah min Betul dzalik. sekali. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Sami-sami. Jazakallah khairan kasiran. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Ketika kita tidur ini kan roh kita kan sedang dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa kok kita dalam genggaman Allah masih bisa mimpi buruk, ya kan? Padahal kan badannya kan terpisah sama ruhnya. Nah, itu bagaimana konsepnya Ustaz Syam nih penjelasannya? Mohon izin, tafadhal Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Nabi Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh manusia, ya, menggenggam ruh kita. Wallahu taala alam, Allah taruh di mana? Mungkin di alam terserah Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perkara yang gaib, yang ilmunya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit sekali mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh tersebut kepada orang yang terbangun daripada tidurnya dan tetap menggenggam bagi orang yang sudah berlanjut kepada kematiannya. Makanya tidur juga disebut sebagai mati kecil ya, atau mati sagir, sugra. Kenapa? Karena ternyata kematian dan tidur itu adalah sesuatu yang beda-beda tipis. Kalau tidur itu tidur di Jakarta, terbangun di Jakarta, tapi kalau mati itu tidur di Jakarta, terbangunnya udah di alam barzakh ya, sudah berada di alam kubur. Maka subhanallah, kalau ruh kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, digenggam bukan berarti lepas daripada godaan syaitan. Digenggam bukan berarti syaitan serta-merta tidak bisa lagi membuat kita mimpi buruk. Bagi semua manusia digenggam ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada penelitian mengatakan dokter itu anestesi bisa membuat pasien tidur tapi tidak bisa membuat pasien terbangun. Jadi terbangunnya itu ya terserah pasiennya kapan bangunnya. Maka subhanallah, dalam bidang kedokteran pun, dalam bidang medis pun, subhanallah, seorang ahli anestesi bisa membius atau menidurkan seorang pasien, namun mereka menunggu untuk terbangun kembali daripada anestesinya tadi, dari biusnya tadi. Subhanallah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh manusia dan berhak juga mengembalikan ruh manusia. Maka semua manusia digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara manusia tersebut ada yang tidurnya mengikuti tidur ala baginda Nabi Muhammad SAW, tidur dalam keadaan beriman, tapi ada juga yang tidur tidak dalam keadaan baik atau tidak mengikuti adab-adabnya. Maka tentu saja pada saat tidur dalam keadaan tidak baik, syaitan tentu saja bisa yakni membuat manusia tersebut mimpi buruk atau terganggu dalam tidurnya. Namun perlu digarisbawahi, bukan hanya orang yang tidak beriman yang diberikan mimpi buruk oleh syaitan. Justru orang beriman pun kadang-kadang ya diuji oleh syaitan dalam mimpinya. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar pula ujiannya. Justru yang biasanya membaca doa muawwidzatain setelah bermimpi buruk ya orang beriman. Maka orang beriman pun tetap digoda oleh syaitan. Bahkan orang kalau sudah diampuni dosanya, langsung syaitan itu ingin untuk membuat dia berdosa kembali. Jadi kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan itu datang dari segala penjuru untuk menggoda manusia. Wallahu taala. Jadi juga beda-beda setannya levelnya ya. Levelnya kalau beda-beda. buat yang kurang beriman ke level-level ya cere-cere Ya. gitu ya. Kalau yang udah hebat, generalnya. generalnya yang keluar. Nah, ini kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, Masya Allah ya. Banyak masih pertanyaan yang masuk yang akan kita bacakan. Kalau gitu kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram, hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, saya pernah rep-repan saat tidur. Nah ya, rep-repan paham ya, rep-repan ya. Jadi posisinya saat itu saya tidur tapi tidak bisa ngelihat keadaan sekitar. Tapi bisa ngelihat keadaan sekitar. Bahkan saya minta tolong ke ibu saya tapi badan saya nggak bisa gerak sama sekali. Apakah itu bentuk gangguan jin dalam mimpi saat tidur? Karena nih mungkin buat Ustadz Bani tahu lah ya bahasa rep-repan, bahasa Betawi ya orang bilang ya. Jadi tidur nih, dia diganggu setan nih. Kayak ini tapi dia nggak bisa bergerak. Oh, minta tolong aja nggak bisa. Nah gitu kira-kira lah kurang lebih penjelasannya. Silakan penjelasannya tafadhol. Mohon izin guru kami Habib Nabil, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada serta Mas Fadli. Bismillah, walhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Rep-repan itu seperti ditindih benda besar sehingga membuat kita nggak bisa gerak gitu kira-kira. Iya, ada yang bilang begitu juga. Jadi dia ngelihat dia bisa tapi menggerakkan badannya sulit sekali. Mulut nggak bisa ngomong. Mulut nggak bisa ngomong, yang tidur sih nggak bisa ngomong juga gitu. Karena matanya melek. Oh, matanya melek. Kayak udah nggak tidur kan, dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar gitu. Antara sadar dan tidak sadar. Jadi apakah ini bentuk dari gangguan syaitan? Pertama, ternyata rep-repan ini itu ada juga bahasa medisnya. Jadi dari segi medis ada juga apa istilahnya? Sleep paralysis ya. Ya semacam kelumpuhan saat tidur. Nah, jadi secara medis ini memang ada dan mereka mengatakan atau tim medis dunia kedokteran mengatakan sleep paralysis itu hampir semua orang pernah mengalami meskipun hanya sekali atau 2 kali selama hidupnya. Jadi hampir semua kita pernah mengalami. Dan satu hal yang mesti perhatikan itu adalah insya Allah tidak berbahaya sama sekali. Jadi bukan sesuatu yang mesti kita takutkan. Saya bagaimana nanti seperti apa nih bangun tidur ketakutan? Enggak. Insya Allah tidak berbahaya dari segi medis. Tapi apakah itu juga bentuk gangguan dari bangsa jin? Wallahu alam, bisa saja. Itu satu penyakit secara medis dia diagnosa dan dia sakit misalnya. Lalu jin masuk ke situ mengganggu dalam sakit itu bisa saja.
Ada orang sakit apa misalnya, lalu setan ikut mengganggu di situ, bisa saja. Termasuk dalam kategori rep-repan tadi. Dia secara medis memang terjadi. Kalau secara medis dijelaskan kenapa orang bisa mengalami rep-repan ketika tidur. Boleh jadi dia mengalami stres, boleh jadi kelelahan yang sangat tinggi, boleh jadi tidurnya yang tidak teratur, boleh jadi banyak beban pikiran, dan seterusnya. Itu yang menyebabkan dia akhirnya tadi mengalami rep-repan. Nah, dalam kondisi seperti ini, secara fisik kita lemah. Boleh jadi secara kolbu sedang lemah juga, maka setan kemudian masuk. Sehingga boleh jadi setan numpang ibarat kata di situ. Nauzubillah min dzalik. Maka itu hati-hati. Nah, itu dia biasa durasinya nggak lama. Nggak sampai dari pertama tidur sampai subuh begitu aja. Nggak gitu juga, iya. Sesekali aja. Maka doang. kemudian dia misalnya bisa kebangun, lakukan tadi yang seperti diajarkan oleh Habib kita, yaitu terbangun lalu membaca ta'awuz 3 kali, setelah itu meludah ke kiri, bukan meludah keluar air udah banyak, tapi meniup dengan sedikit ada air. Puh gitu. Itu pun lihat juga kalau samping kiri kebetulan ada suami atau istri, jangan juga. Suaminya bangun langsung. Nanti kebangun gitu. Iya. Jadi boleh jadi gangguan dari setan, dan segeralah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menambahkan ganti posisi, kalau enggak bantalnya boleh juga tuh dibalik ganti katanya. posisi. Wallahu a'lam. Masya Allah, dia bilang gitu kalau mimpi buruk bantalnya balik aja. Dan beberapa kali sih alhamdulillah kenyataan bener, alhamdulillah ya. Begitu ya, kadang-kadang tuh bersihin dulu gitu atau bagaimana. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.